Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Bapak. Baik, Alhamdulillah, baik Bapak. Bapak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang bertemu lagi dengan Bapak. Kita belajar pelajaran agama Islam. Alhamdulillah sebelum kita belajar mungkin kita supaya lebih berkah, supaya lebih kita berdoa dulu ya. Mangga Mas Fatih untuk memimpin doanya ya, untuk memimpin doanya dan nanti dibaca teman semuanya ya, biar lebih berkah semuanya. Silakan Mas Fatih dipimpin. Ya Bapak. Baik, marilah teman-teman kita berdoa untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah ya, terima kasih Mas Fatih sudah memimpin. Mudah-mudahan semuanya diberkahi dalam menuntut ilmu kali ini ya. Amin ya Allah ya Amin. Rabbal alamin. Baik, selanjutnya Bapak akan absen ya. Mudah-mudahan semuanya hadir walaupun kita dalam pembelajaran daring ya, pembelajaran online. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti pelajarannya. Yang pertama Pak Mas Agus Priyatno hadir? Hadir, Bapak. Alhamdulillah. Mungkin hadir? Hadir, Bapak. Iya, Mbak Mualimah. Hadir, Bapak. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Bapak akan memberikan sedikit cuplikan ya, sedikit cuplikan video dari Ustazah Oki Setiana Dewi ya. Nanti silahkan anak-anak untuk mengajukan nih, kira-kira apa yang disampaikan dari Ustazah Oki ini apa ya. Silakan diamati ya. Kalau memilih sendiri dengan dalih tidak mau menikah selama-lamanya, Rasulullah ingatkan orang-orang yang tidak mau menikah bukan bagian dari golongan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, bukan bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena menikah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita mau jujur kepada diri kita sendiri, orang-orang yang memutuskan untuk Ya. Nah, kira-kira setelah melihat, mengamati apa yang tadi dilihat ya, silahkan ya. Bapak tanya dengan Mas Muklis, siap? Mas Muklis ya? Mas Muklis siap? Tadi melihat? Siap, Bapak. Oke, ya. Mas Muklis coba, mengapa kita umat Islam diharuskan untuk menikah? Karena menikah merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, Bapak. Alhamdulillah, sudah paham ya. Nah ini Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Nanti setelah kita berdiskusi, menggali informasi ya, diharapkan kalian anak-anak yang sedang belajar bisa menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar tentunya ya. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan penuh tanggung jawab ya. Kemudian kalian harus bisa menganalisis hikmah maupun manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan tepat ya. Kemudian kalian menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan percaya diri ya. Yang terakhir, kalian harus bisa menyajikan paparan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan penuh percaya diri. Nah, itu tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Baik anak-anak. Nah, ini kompetensi dasarnya ya, ini sesuai dengan apa yang disampaikan ya oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kurikulum ya, yaitu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang kedua, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Nah, dua kompetensi dasar ini ya yang harus kalian kuasai ya, yang harus kalian kuasai. Kemudian ada 6 ya materi yang akan kita pelajari kali ini, ada 6 ya. Yang pertama pengertian
kemudian hukumnya, kemudian dalil-dalilnya, kemudian tujuan dan manfaatnya, kemudian mahram. Ya, apa itu mahram dalam pernikahan? Ya. Kemudian yang terakhir, pernikahan-pernikahan yang terlarang dalam agama Islam. Baik, sudah siap untuk belajar, anak-anak sekalian? Sudah, Pak. Siap, Bapak. Satu lagi ini Bapak akan perlihatkan kalian video pembelajaran. Ini tidak akan lama ya, tidak akan lama. Nah, silahkan diamati ya, diamati. Nanti kita diskusikan ya, kita diskusikan, gali informasi tentang apa yang kita amati dari video pembelajaran ini. Silakan anak-anak untuk diamati. Silakan. Ada yang ingin bertanya tentang video tadi? Ada Bapak, saya Bapak. Ya, silakan Mas Fatih. Ya, pertanyaan saya simpel Bapak. Bagaimana hukum pernikahan dini di dalam Islam Bapak? Masya Allah. Ya. Pernikahan ini. Usia sudah kelas 12 oh, Bapak. Kelompok 1 ketuanya Mbak Mu'alimah ya. Kedua ketuanya Mas Fatih. Kemudian yang ketiga ketuanya Mas Solihin. Nah, ini ada analisis pembahasannya ya. Nanti setiap kelompok ya itu menganalisis ya pengertian pernikahan dan hukum nikah. Nah, itu untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 menganalisis dalil rujukan pernikahan ya. Nah, di dalam Al-Quran, dalam syariat Islam, apa saja yang menjadi rujukannya. Kemudian tujuan nikahnya. Nah, kemudian untuk kelompok 3, ini menganalisis tabel muhrim dan pernikahan yang terlarang. Ya. Jadi tugasnya masing-masing kelompok ini berdiskusi, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Ya, kalian bisa buka HP kalian, bisa pakai internet, ya, bisa buku PAI ya, atau di majalah, koran dan lain sebagainya, silahkan ya. Nah, nanti kalian siapkan ya, kalian bikin slide untuk kita diskusikan ya. Dan nanti silahkan nanti kirim ke Bapak ya, nanti akan Bapak tampilkan untuk kalian bisa mempresentasikannya. Alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan ya diskusi kelompok kalian. Nah, ini kelompok 1 ketuanya Mbak Mu'alimah ini sudah sangat bagus ya, membuat slide tentang pengertian pernikahan dan macam-macam hukum dalam pernikahan. Kira-kira ini Bapak sudah siap untuk mempresentasikan? Sudah, Bapak. Oke. Ya, Bapak kasih waktu 2 menit ya, 2 menit cukup untuk mempresentasikan supaya nanti bergiliran dengan kelompok yang lainnya. Silakan, Mbak Mu'alimah. Ya, terima kasih Bapak. Berdasarkan hasil diskusi kami ini tentang pernikahan dengan beranggotakan Mas Agus, ya, teman Mas Taufik, Muhammad Ilham, Khairul Nawal, Khairul Amri, dan Huda. Setelah kami ini tadi berdiskusi, mendapatkan suatu pengertian bahwa pernikahan itu adalah suatu hal yang sangat menyenangkan. Nah, kalau kita artikan apa pernikahan itu, nah, nikah itu artinya adalah terkumpul dan menyatu. Sedangkan kalau kita artikan secara istilah, nah,
ijab kabul yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai dengan peraturan yang diwajibkan oleh Islam yang merdeka. Nah, adapun dalam pelaksanaan hukum nikah ini, ya, diantaranya ada beberapa. Yang pertama adalah wajib, ya. Kedua adalah sunnah, ketiga adalah mubah, keempat adalah makruh, keenam adalah haram. Begitu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, luar biasa ya Mbak Mualimah, dan terima kasih untuk kelompoknya yang sudah mendiskusikan, mengambil beberapa informasi ya terkait dengan pengertian dan macam-macam hukum menikah ya. Jadi hukum menikah itu bisa ada 5 ya, ada wajib, mubah, haram, makruh, dan lain sebagainya. Ya. Terima kasih ya, sekali lagi Bapak sampaikan untuk Mbak Mualimah. Kemudian kita lanjut kelompok kedua ya. Nah, ini alhamdulillah sudah selesai juga ya. Kelompok 2, ketuanya Mas Fatih ya. Silakan Mas Fatih untuk mempresentasikannya. Silakan. Baik Bapak, terima kasih waktunya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, ketua saya sendiri, Fatih Khairul. Kemudian anggota ada Agus Wiyatno, ada Ahmad Ubaidun, ada Nini, ada Sutrisno, Aida, dan Muhammad Toha. Baik, berdasarkan hasil diskusi yang telah kami diskusikan bareng-bareng, nah tujuan, hikmah, dan dalil tentang pernikahan setelah kita cari di perpustakaan dan beberapa literatur di internet, kami sudah simpulkan Bapak, yang isinya adalah 1, tujuan dan hikmah pernikahan. Tujuannya itu ada 5 paling tidak, yaitu memenuhi tuntutan naluri manusia. Kemudian yang kedua, membentengi akhlak yang luhur. Nomor 3, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Nomor 4, meningkatkan ibadah kepada Allah. Dan yang terakhir, mencari keturunan yang soleh. Itu adalah tujuan dari pernikahan. Sedangkan hikmah itu kami dapat simpulkan 8 Bapak. Yang pertama adalah cara halal untuk menyalurkan nafsu, yang kemudian memperoleh ketenangan hidup. Yang keempat, memelihara kesucian diri. Yang ketiga, yang keempat adalah melaksanakan tuntutan syariat, menjaga keturunan, kemudian sebagai media pendidikan, mewujudkan kerjasama dan tanggung jawab, dan yang terakhir adalah mengeratkan ikatan silaturahim. Dan dalil yang kami temukan atau berdasarkan Yang terakhir akan Bapak simpulkan ya apa yang sudah kita pelajari ya. Yang pertama, nikah itu ialah satu ikatan ya lahir batin antara seorang laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Yang kedua, hukum nikah dapat berubah menurut situasi dan kondisi. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2 ya. Bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, dan bisa juga menjadi haram. Nah, yang ketiga, agar tercapai kebahagiaan yang sebenarnya yaitu sakinah, mawaddah, warahmah, seorang muslim dalam pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun nikah. Nah, itulah ya kesimpulan pembelajaran kita kali ini. Ya, Bapak akan berikan tugas ya, kalian membuat resume dengan menggunakan peta konsep ya. Kemudian kalian juga mengerjakan LKPD ya. Yang sudah Bapak kirim di grup WA. Nanti silakan kalian untuk masuk di Google Classroom ya. Nanti tugasnya dikumpulkan di Google Classroom ya, di Google Classroom. Dan ingat ya, untuk evaluasi ini Bapak kasih contoh ya, supaya kalian bisa lebih berpikir ya. Jangan terburu-buru untuk mencari jawaban, tapi lebih berpikir bagaimana kira-kira untuk pertanyaan ini dan mencari jawaban yang paling tepat ya, yang paling tepat. Karena nanti ada beberapa soal yang memerlukan pemikiran yang lebih dalam ya, supaya kalian bisa lebih memahami apa yang sudah dipelajari. Oke anak-anak sekalian, mungkin keterbatasan waktu ya, Bapak kira pertemuan kita sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan materi rukun dan syarat menikah ya, rukun dan syarat menikah, supaya kalian bisa lebih paham tentang menikah, tentang tata cara ya menikah dalam syariat Islam ini. Baik, untuk kita tutup pertemuan ini ya, Bapak minta
Mas Solihin ya, Mas Solihin untuk menutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Silakan Mas Solihin. Baik teman-teman semuanya, mengakhiri di pembahasan pagi hari ini, kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.